curah hujan, yaitu ombrometer tipe observatorium. Dengan keterangan, yang pertama adalah mulut corong seluas 100 cm persegi, corong sempit, tabung penampung kapasitas 300-500 mm curah hujan, dan juga ada keran. Nah, alat ini memiliki tingkat akurasi 0,5 mm, dan alat ini itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan pada waktu tertentu. Nah, alat pengukur hujan yang sering kita gunakan itu adalah ombrometer tipe observatorium. Walaupun sebenarnya alat pengukur hujan ini dibedakan menjadi dua, yaitu manual dan juga otomatis. OBS ini berfungsi sebagai alat yang mengukur jumlah curah hujan selama periode 24 jam. Nah, alat ini itu memiliki prinsip kerja yaitu menampung curah hujan. Artinya, ketika air hujan itu tiba, air akan masuk melalui corong penakar yang kemudian akan mengalir dan terkumpul di tabung penampung. Alat ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi, kemudian ada satuan alat dan pengukurannya itu sama sehingga mempermudah dalam proses penghitungan. Dan yang terakhir adalah alat ini terbilang murah dan perawatannya tidak terlalu sulit. Nah, untuk kelemahannya yang pertama adalah alat ini tidak mampu mengukur intensitas curah hujan. Yang kedua, membutuhkan keahlian dalam membaca grafik. Kemudian, data yang dihasilkan itu hanya data harian, sehingga kurang efisien. Untuk cara pemasangan, yang pertama ada alat ini itu ditempatkan di lapangan terbuka. Jadi, alat ini itu jarak antara pohon atau bangunan itu diusahakan tingginya itu sama gitu. Nah, kemudian yang kedua, permukaan corong, mulut corong itu harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Untuk cara pengamatan, yang pertama adalah pengamatan ini dilakukan setiap pukul 7 pagi. Kemudian data ini didapat dengan membuka keran dan air ditampung dalam gelas penakar. Kemudian ketelitian pengamatan ini sampai 0,2 mm. Nah, jika kurang dari 0,5 mm, maka air tidak dianggap walaupun sudah dicatat. Nah, kemudian jika gelas penakar ini pecah, itu kita bisa melakukan dengan mengukur air yang tertampung di dalam gelas ukur. Materi selanjutnya yaitu alat pengukuran kelembaban nisbi, yaitu psikrometer Assmann. Psikrometer Assmann terdiri dari termometer bola basah, termometer bola kering, kipas, skrup pemutar pegas, dan saluran angin. Psikrometer Assmann berfungsi untuk mengukur kelembaban udara berdasarkan dengan sistem termodinamika dengan ketelitian mencapai 0, derajat Celcius. Berikut ini merupakan cara kerja dan cara pengamatan dari psikrometer Assmann. Psikrometer Assmann terdiri dari temperatur bola kering dan temperatur bola basah. Temperatur bola kering dibaca terlebih dahulu daripada temperatur bola basah. Temperatur bola basah menunjukkan suhu rendah apabila bersentuhan dengan udara dan dilembabkan dengan air. Cara pengamatannya yakni sebelum dipakai, kain kasa pada termometer bola basah ditetesi dengan air. Pegas kipas diputar sehingga kipas akan mengalirkan udara dengan kecepatan kurang lebih 5 meter per detik. Setelah suhu termometer konstan, dilakukan pembacaan. Mula-mula dilakukan pembacaan suhu termometer bola basah, lalu kemudian termometer bola kering. Pembacaan dilakukan sampai ketelitian 0,1 derajat Celcius. Berikut ini merupakan kekurangan dan kelebihan dari psikrometer Assmann. Kelebihannya yakni memiliki sistem pompa angin sehingga lebih efisien, mudah dioperasikan, dan datanya lebih valid. Sementara itu kekurangannya mempunyai tingkat ketelitian yang rendah, harus menjaga agar termometer bola basahnya tetap basah, dan menghasilkan angin sekitar 5 meter per second. Untuk selanjutnya yaitu alat pengukur suhu udara termometer Shibbilani. Di sini terdapat gambar termometer Shibbilani dengan bagian-bagiannya yaitu A. Reservoir, B. Pipa kapiler berisi raksa, C. Pipa kapiler berisi alkohol, D. Indeks penunjuk suhu maksimum, E. Indeks penunjuk suhu minimum, dan F. Tombol pengembali indeks. Termometer Shibbilani disebut juga dengan termometer maksimum minimum. Termometer ini dapat mencatat suhu tertinggi dan terendah dalam jangka waktu tertentu. Termometer Shibbilani mempunyai dua cairan, yaitu alkohol dan raksa dalam satu termometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu udara maksimal dan suhu udara minimal. Prinsip kerjanya berdasarkan muai ruang zat cair. Satuan alat dan satuan ukurnya yaitu derajat Celcius dan ketelitiannya 1 derajat Celcius. Untuk cara kerjanya yaitu indeks penunjuk suhu maksimum hanya dapat bergerak ke arah atas jika didorong oleh kolom air raksa pada saat memuai. Sedangkan indeks penunjuk suhu minimum hanya dapat bergerak jika ditarik oleh kolom alkohol ke arah reservoir pada saat menyusut. Untuk kelebihannya,
Cukup praktis untuk digunakan, dilengkapi magnet tetap untuk menarik keping baja turun melekat pada raksa dan menggunakan 2 skala. Untuk kelemahannya, yaitu memiliki ketelitian yang kurang karena adanya beda muai antara air raksa dengan alkohol, harganya relatif mahal, dan hanya dapat mengukur suhu tertinggi dan terendah saja. Untuk cara pengamatannya, yang pertama, suhu maksimum dan minimum dibaca pada ujung bawah indeks. Lalu, indeks bagian kanan menunjukkan suhu maksimum, indeks bagian kiri menunjukkan suhu minimum. Pengamatan dilakukan pada pukul 16.00 dan setelah pengamatan selesai, kemudian tombol ditekan sehingga ujung bawah indeks berhimpit dengan permukaan kolom air raksa untuk pengamatan berikutnya. Selanjutnya, saya Azizah akan menjelaskan mengenai sling sikrometer. Sling sikrometer merupakan salah satu alat dalam pengamatan cuaca yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan nisbi udara. Sling sikrometer memiliki bagian-bagian yang terdiri atas termometer bola basah, termometer bola kering, dan pegangan atau handle. Sling sikrometer memiliki 2 termometer dengan bola air raksa yang salah satunya dibungkus dengan kain kasa. Kedua bola tersebut dilindungi oleh dinding logam berkilat agar terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung, dan untuk mengurangi pengaruh kelembapan bola basah terhadap bola kering yang ada. Kemudian cara pemasangan alat ini yaitu dengan cincin atau portable. Prinsip kerjanya dengan prinsip kerja termodinamika dengan satuan alat derajat Celcius, satuan ukur persen, dan tingkat ketelitiannya 0,2 derajat Celcius. Kemudian cara pengamatan menggunakan alat ini yaitu dengan memberikan beberapa tetes air pada kain kasa di termometer bola basah, kemudian putar sling sikrometer sebanyak 33 kali dengan kecepatan 4 putaran per detik. Pengamatan dilakukan 3 kali sehari pada pukul 7, 13, atau 14, dan 18. Suhu TBB dibaca dengan dilanjutkan dengan pembacaan suhu TBK. Kemudian pembacaan hasil dilakukan hingga ketelitian 0,1 Celcius dan dicari dalam tabel berdasarkan selisih suhu antara TBB dan TBK. Kelebihan alat ini yaitu tingkat ketelitian yang sangat tinggi seperti telah disebutkan tadi hingga 0,2 derajat Celcius. Namun kekurangannya yaitu pemborosan tenaga dan kurang praktis karena kita harus memutar alat ini secara manual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu alat ukur suhu tanah, yaitu termometer tanah tipe Simon. Adapun bagian-bagian dari termometer tanah tipe Simon adalah bagian A merupakan tipe pelindung termometer, bagian B merupakan bagian sensor, bagian C merupakan termometer zat cair, bagian D merupakan reservoir, dan yang E merupakan rantai. Termometer tanah tipe Simon merupakan termometer gelas air raksa biasa yang dimasukkan ke dalam tabung gelas dengan bola termometer ataupun sensornya dengan bahan isolator. Adapun fungsi dari termometer ini adalah menghitung suhu tanah pada jeluk 50 cm dengan prinsip kerja muai zat cair. Satuan alat dan satuan ukur dari termometer ini adalah derajat Celcius dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius. Adapun kelebihan daripada termometer ini adalah yang pertama, zat cair termometer terlindungi oleh pipa pelindung, dan yang kedua, dapat mengukur sampai kedalaman 50 cm. Sedangkan kelemahan daripada termometer ini adalah dalam penggunaannya, tanah terlebih dahulu harus dilubangi dalam 50 cm, dan pembacaan skala harus dilakukan dengan cepat saat skala terlihat, agar nantinya tidak tercampur dengan suhu udara di luar tanah. Adapun cara pemasangan daripada termometer ini adalah yang pertama, pembuatan lubang di tanah dengan jeluk tertentu dengan menggunakan bor, dan yang kedua, bagian reservoir termometer kemudian dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun kembali dengan tanah bekas galian. Selain itu, cara pengamatan menggunakan termometer ini adalah yang pertama, termometer diangkat dari sulung bagian pelindung, suhu tanah dapat dibaca langsung pada skala yang ditunjuk, dan pembacaan harus dilakukan dengan cepat. Untuk selanjutnya, yaitu saya di Tanggun akan menjelaskan mengenai alat ukur suhu air. Termometer permukaan air merupakan bagian kelengkapan dari panci evaporasi kelas A yang terdiri atas termometer maksimum dan termometer minimum, yang berfungsi untuk mengukur suhu maksimal dan suhu minimal dari permukaan air dengan prinsip kerja, yaitu muai ruang zat cair. Satuan alatnya yaitu derajat Celcius, satuan ukur yaitu derajat Celcius dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius. Cara pemasangannya yaitu termometer diletakkan terapung.
dengan posisi yang mendatar. Sedangkan cara pengamatannya yaitu suhu maksimum dan suhu minimum dibaca pada ujung bawah indeks. Dengan keterangan indeks bagian kanan menunjukkan suhu maksimum, sedangkan indeks bagian kiri menunjukkan suhu minimum. Pengamatan biasanya dilakukan pada pukul 4 sore. Setelah pengamatan dilakukan, tombol kemudi ditekan, sehingga ujung bawah indeks akan berhimpit dengan permukaan kolom air raksa untuk pengamatan berikutnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Kekurangannya yaitu yang pertama, penggunaannya terbatas karena hanya dapat mengukur suhu di permukaan air saja. Lalu, alatnya itu tidak praktis karena jika kita ingin mengembalikan logam penunjuk ke posisi semula harus membutuhkan magnet. Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama membaca suhu maksimum dan suhu minimum dalam satu alat. Yang kedua, memiliki pelindung reservoir, dan yang terakhir, memiliki pelampung, sehingga pada saat alat digunakan untuk pengamatan tidak akan tenggelam. Saya akan menjelaskan mengenai alat pengukur panjang penyinaran matahari solarimeter tipe Kombel-Stokes. Di sini A. lensa bola pejal, kemudian B. busur pemegang bola kaca pejal, C. skru pengunci kedudukan lensa, D. itu pengatur kemiringan, dan E. mangkuk tempat kertas pias. Kombel-Stokes ini biasanya digunakan oleh BMKG dan terdiri dari sebuah bola kaca berdiameter 10 cm dan kertas pias yang diletakkan di bagian fokus bola kaca. Kemudian prinsip kerjanya adalah sinar matahari itu akan tetap tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal dan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar. Kemudian adapun kelebihannya adalah posisinya tidak berubah dan tidak bergetar, kemudian dapat mengukur suhu tanah. Kekurangannya adalah panjang garis pembakaran itu bergantung pada kepekaan pias dan kejernihan bola kaca, kemudian didesain untuk pengukuran selama 1 hari dan hasil pengukurannya itu dalam bentuk analog dan berdurasi jam. Selain itu ada cara pemasangan, alat dipasang pada tempat yang terbuka dan beton yang agak tinggi, kemudian mangkuk tempat pemasangannya harus menunjukkan arah timur barat, terus benar-benar datar dan dimiringkan. Kemudian cara pengamatannya adalah kertas piasnya dipasang dan diganti tiap sore pada pukul 18.00 dan digunakan 3 bentuk, yaitu lurus, panjang, dan bengkok pendek. Kemudian jadwal penggunaan bentuk kertas pias ini tergantung pada pengamatan dan kedudukan matahari serta adanya pengukuran PT aktual. Sekian dari saya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang aktinograf. Ada beberapa bagian dari aktinograf. Yang pertama, lempeng logam warna putih, lempeng logam warna hitam, lembar kaca pirek, pena atau penera grafik, silinder kertas grafik. Aktinograf adalah salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk. Fungsinya mengukur intensitas penyinaran matahari. Prinsip kerjanya perbedaan muai antara lempeng logam hitam dengan lempeng logam putih. Satuan alatnya sama dengan satuan ukur, yaitu kalori per cm² per hari. Ketelitiannya 1 cm². Cara pemasangan, logam putih bersifat memantulkan radiasi yang jatuh di permukaan, sedangkan logam hitam bersifat menerimanya, sehingga perbedaan muai akan dapat menunjukkan besarnya intensitas radiasi matahari yang ditangkap sensor. Cara pengamatannya yang pertama, kertas grafik dipasang dan diganti setiap sore hari pada pukul 18.00. Yang kedua, grafik akan tergambar pada kertas grafik, kemudian diukur luasan di bawah grafik tersebut dengan alat planimeter. Luas yang terukur disetarakan terhadap satuan kalori per cm² per hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat mengukur kecepatan rata-rata angin, yaitu cup anemometer. Nah, bagian alat dari cup anemometer ini yang pertama yaitu cup berjumlah 3, kemudian ada counter dan ada tiang. Cara pemasangannya, alat ini dipasang pada tiang atau menara di ketinggian setengah, 2 atau 10 meter sesuai dengan masing-masing penggunaan. Pemasangannya harus di tempat yang terbuka dan dengan jarak benda yang terdekat minimal 10 kali tinggi benda tersebut. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, cup anemometer ini berdasarkan pada sistem mekanik roda gigi yang digerakkan oleh rotor yang berhubungan dengan mangkok angin. Satuan pengamatannya yakni kilometer per jam. Kemudian cara pengamatannya, pembacaan alat pencatatan ini dilakukan setiap pagi pada pukul 7 dengan rata-rata kecepatan angin didapat dari besarnya selisih pembacaan hari kedua
dikurangi dengan pembacaan hari pertama, kemudian dibagi dengan waktu antara beda pengamatan tersebut. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari alat tersebut? Kelebihannya yang pertama yaitu dapat menerima arah angin dari manapun. Lalu yang kedua, alat ini dapat dipasang pada ketinggian setengah, 2 atau 10 meter pada tempat yang terbuka. Kemudian yang ketiga, dapat diketahui kecepatan angin harian. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, anemometer ini dipasang pada ketinggian 10 meter sehingga membutuhkan alat penangkap petir. Kemudian yang kedua, agar alat ini bekerja secara efektif, antara alat dengan benda-benda sekitar harus diberi jarak yang cukup jauh. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh data yang matang, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang keempat, cut anemometer rentan terhadap gesekan. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah alat evaporasi, yaitu pitcha evaporimeter. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur evaporasi lokal atmosfer. Nah, prinsip kerja dari alat ini atau pitcha evaporimeter ini yaitu pengukuran selisih tinggi permukaan air. Nah, pitcha evaporimeter ini memiliki kelebihan yaitu lebih tahan dan terlindung dari pancaran radiasi matahari selama proses pengukurannya ini dia tidak dipengaruhi oleh parameter radiasi. Nah, selain itu, konstruksi alatnya ini sederhana dan mudah untuk digunakan. Dan interpretasi data terhadap penyesuaian perubahan iklimnya itu tinggi. Nah, namun, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu hasilnya kurang seragam sebab pembacaan hasil data ini sangat bergantung pada situasi sekitar, yaitu angin, debu, dan iklim. Kemudian, dapat kehilangan sejumlah air sebab tingkat akurasinya ini hanya 0,1 mm. Kemudian untuk cara pemasangannya, yang pertama itu tabung akan diisi dengan air, kemudian digantung dalam ruangan atau sangkar meteo. Nah, untuk cara pengamatannya, ini yang pertama adalah pengamatan ini dilakukan selama sehari sekali. Kemudian yang diamati ketika awal-awal itu adalah tinggi permukaan airnya dengan simbol P1. Kemudian pengamatan yang kedua dengan simbol P2 ini dilakukan dengan keesokan harinya. Materi terakhir ya ini mengenai tentang AWS, yaitu Automatic Weather Station. Sebelumnya, apa sih itu Automatic Weather Station? Automatic Weather Station merupakan seperangkat alat atau instrumen yang digunakan untuk mengamati kondisi atau perubahan cuaca, iklim, dan juga atmosfer di suatu wilayah dan merekamnya ke dalam bentuk data. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari AWS, yaitu ada kecepatan angin, ada arah angin, radiasi matahari, kelembaban nisbi, suhu udara, suhu tanah, curah hujan, dan juga tekanan udara. Berikut ini merupakan cara kerja dari wind speed. Prinsip kerja dan fungsinya yaitu sama untuk mengukur kecepatan angin secara otomatis. Cara kerjanya, mengukur kecepatan angin secara otomatis, kemudian diteruskan ke dalam box data logger yang nanti akan disambungkan ke dalam komputer dan akan diolah datanya. Berikut ini juga merupakan cara kerja dari wind direction. Prinsip kerja dan fungsinya yaitu sama untuk mengukur arah angin secara otomatis. Cara kerjanya yaitu mengukur arah angin secara otomatis, nanti akan kemudian diteruskan ke dalam box data logger, lalu disambungkan ke dalam komputer dan diolah datanya. Berikut ini juga merupakan cara kerja dari solar radiation. Prinsip kerja dan fungsinya juga sama, yaitu untuk mengukur radiasi matahari secara otomatis. Cara kerjanya, mengukur radiasi matahari ini secara otomatis, kemudian akan diteruskan ke dalam box data logger, dan nanti akan disambungkan ke dalam komputer, nantinya akan diolah datanya. Pada dasarnya, masing-masing dari bagian-bagian dari AWS tersebut akan diteruskan ke dalam box data logger, lalu nanti akan disambungkan ke dalam komputer dan akan menghasilkan data yang nantinya dapat diolah oleh peneliti. Berikut ini merupakan kekurangan dan kelebihan dari Automatic Weather Station. Kelebihannya yaitu pertama, pengamatan dan hasil data akan lebih mudah didapat karena serba otomatis. Lalu yang kedua, pekerjaan juga terasa lebih ringan. Kekurangannya, jika salah satu alat atau komponen rusak, bisa mengganggu kinerja dari alat yang lain. Hal ini terjadi karena antar alat saling berkaitan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.